Pertanyaan yang kedua terkait dengan bagaimana kita membantu orang lain dengan motivasi agar hubungan kita menjadi baik, ya. Itu saya kira tidak salah. Itu memang demikian faktanya di dalam kehidupan. Kadang-kadang dalam bahasa Indonesia juga tersirat persoalan itu. Misalnya kalau orang memberikan sumbangan lalu atau bantuan uang, ya, lalu disebut dengan istilah tali asih, ya. Jadi tali asih itu ya ikatan tali yang membuat cinta kasih di antara sesama manusia, karena di situ ada wujud pertolongan dan rasa solidaritas di antara kita dengan orang lain, ya. Nah, di sini saya kira sangat menarik bahasa Islam atau bahasa Arab lah, ya, sedekah itu. Jadi kata-kata sedekah itu adalah sodokoh. Sodokoh itu dari kata sidq, artinya jujur. Sidq artinya juga persahabatan, ya. Jadi as-sadiq itu orang yang jujur, orang yang berkata yang benar. As-sadiq itu orang yang benar, ya. As-sadiq itu adalah sahabat, maaf. Jadi as-sadiq itu adalah orang yang benar, as-sadiq itu adalah sahabat. Nah, kalau kita kaitkan di antara keduanya, maka persahabatan yang benar, yang tulus, yang ikhlas, ya, itu bisa menjadi semakin kokoh dengan adanya sedekah, ya. Pertemanan yang diperkuat dengan sedekah. Jadi sedekah adalah pertemanan, persahabatan tadi. Lalu ada sedekah, yaitu sedekah, ya, bantuan yang kita berikan kepada orang itu. Nah, ini juga kita lihat misalnya di dalam zakat itu sendiri, bagaimana yang berpunya memperhatikan orang fakir, orang miskin, orang yang berhutang, orang yang susah, orang yang baru masuk Islam, mu'alaf, ya. Itu kan memang ada hubungannya dengan menjalin silaturahmi dan kepedulian. Jadi tidak ada yang salah menurut saya ketika kita motivasinya memberi orang itu agar menjaga hubungan baik, gitu. Memang demikian fungsi dari sedekah itu. Nah, namun, ya, tidak selalu memang hasilnya seperti yang diharapkan, ya. Kalau kita memberi dengan tulus, orang lain yang menerimanya belum tentu memang kemudian memberikan reaksi yang setimpal, gitu, seperti yang sudah saya katakan tadi. Nah, karena itulah di dalam agama persoalan ini dikaitkan dengan niat ikhlas kepada Allah. Nah, niat ikhlas kepada Allah itu maksudnya adalah bahwa kita mengembalikan segala sesuatunya itu kepada Dia yang memberikan rezeki karunia-Nya kepada kita, dan mengembalikan segala sesuatunya itu kepada Allah yang menciptakan dan memiliki segala yang ada ini. Nah, dengan cara seperti itu maka orang tidak akan kecewa, ya. Jadi niatnya membangun hubungan silaturahmi tidak salah, tetapi kalau hanya itu saja maka itu akan bisa mengecewakan orang. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan Tuhan yang memberi segala sesuatunya, maka kekecewaan itu akan
akan hilang, ya, akan hilang. Maka dalam ajaran agama kita itu ada istilah karena Allah. Nah, kalau ikhlas karena Allah itu sebenarnya apa sih ikhlas karena Allah itu? Ya, ikhlas karena Allah itu artinya segala sesuatu yang kita miliki sebenarnya bukan milik kita gitu. Dan kita hanya menyalurkannya saja kepada orang lain, dan kita mendapatkan kehormatan itu untuk menyalurkannya. Dan karena itu pula dengan niat ikhlas memberikannya karena Allah, maka kita akan terbebas dari kekecewaan yang boleh jadi tidak terwujud sesuai dengan ekspektasi harapan kita. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan.